jaya bersama Balai Pelestarian Marga Budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat sama berhimpun ukir sejarah majukan budaya semoga bersama. BPNB Kepri, Kenali budayamu, cintai negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat budaya semuanya dan salam budaya. Sobat budaya semuanya, jangan lupa juga untuk terus menetapkan ya Julia, menetapkan protokol kesehatan atau menaati protokol kesehatan. Mari kita kurangi bersama-sama dan putus bersama-sama mata rantai dari wabah COVID-19. Sobat budaya semuanya, jumpa lagi di channel BPNB Kepri dengan video Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya ngajak ribut terus ujung-ujungnya gabut, mending tongkrongin channel kita. Iya enggak? Iya enggak? Oke. Luar biasa. Aduh, sobat budaya semuanya, kali ini di sebelah saya sudah ada satu orang yang dikenal di Tanjung Pinang dan juga mungkin di Kepulauan Riau ya, Mas ya. Insya Allah. Dikenal di Tanjung Pinang dan juga di Kepulauan Riau, umumnya mungkin sebagian dari sobat budaya semuanya yang ada di Tanjung Pinang juga sudah mengenal dengan sosok yang ada di sebelah saya ini. Bagi yang di Jambi, mungkin yang di Bangka Belitung, ataupun yang ada di wilayah kerja BPNB Kepri lainnya, mari kita perkenalkan sekarang. Siapa beliau? Beliau merupakan Kak Saberman. Woi, kenapa Saberman? Mantap ini. Bukan Saber Pungli ya? Bukan, itu beda lagi Bang Saberman itu ceritanya. apa sih? Nah, ini yang barangkali perlu kita ceritakan asiknya di sini, Bang. Jadi sebelumnya kita bersyukur dulu deh pada Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Dan sholawat kepada Rasulullah. Hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, Bang ya. Iya, alhamdulillah. Barangkali di tengah pandemi yang seperti ini yang sedang sangat luar biaya ya. Luar biasa dan luar biaya. Benar biaya. Lalu kita syuting ini kan juga butuh biaya gitu. Iya. Di kamera sebagainya yang dan semoga kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga coronanya cepat hilang ya. Amin. Dari muka bumi dan tentunya kita diberi kesehatan dan ya kesehatan jiwa dan raga. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal kenapa beberapa teman-teman itu Bang, jadi beberapa anak-anak juga tanya, Kak, kenapa sih namanya kok Sabarman begitu ya? Jadi filosofinya salah satunya kami pribadi ingin mengangkat salah satu sifat yang baik gitu. Sabarman. Oh, Sabarman bukan sabar ya. Sabar ya. Beda lagi. Benar. Berarti jadi Sabarman. Nah, benar. Sisi lain juga ternyata saya ingin apa ya istilahnya mengajak selain itu juga ada salah satu tokoh yang ingin kita angkat sesungguhnya. Kalau anak-anak kenal dengan Spiderman, terus siapa lagi itu Batman, kemudian man yang lain, kenapa kita coba tidak angkat satu sosok yang barangkali untuk mengenalkan bahwa ada Sabarman gitu loh, Sabarman. Oh, gitu. Dan itu menjadi salah satu kalau bahasa saya mungkin kampanye bahwa sabar itu perlu gitu. Benar sekali, karena sifat manusia itu kadang suka gak sabaran ya, pengen buru-buru gitu kan. Misalnya gesa-gesa cewek lu ya Jul, skincare habis sabar men. Oh sabar kayak gitu ngemol langsung THR baju lebaran kayak gitu ya. Langsung sabar men kayak gitu. Benar sekali, ini itu memang diciptakan sendiri oleh Kak Am atau gimana nih? Maksudnya apakah itu inspirasi Kak Am terus dibikinlah kata-kata atau kampanye Sabarman itu atau kayak gimana nih Kak? Ya, jadi pada waktu itu memang ilhamnya itu nggak tahu tiba-tiba muncul Sabarman. Dan juga dulu pernah ketika kami zaman kuliah, itu zaman tahun berapa? Tahun 2000-an atau 2003 itu. Jadi ada semacam kayak siaran radio kali ya. Oh, yang itu siaran radio. memunculkan waktu itu pas Ramadan juga. Jadi
tiba-tiba tokohnya sabar men. Nah, ngomong sabar men, oh iya ya, kenapa nggak terpikirkan itu gitu. Akhirnya terus terpakailah kata sabar men. Gitu. Berarti awalnya sabar dari men gitu kan. awalnya dari nonton Dan, dengerin radio. Dan itu tulisannya bukan MAN tapi MEN, sabar men. MEN. Bukan sabar man. men, benar. Ya itulah flash aja di situ. Ya. Emang tapi bisa tetap bacanya aja sabar ya. men itu. Bisa aja kalau Gitu pendongeng ceritanya. ya. Oke, Kak Am, ini kan Kak Am kan dikenal sebagai sosok pendongeng. Iya, Entah itu mungkin dikenal sebagai apa, mungkin itu juga dikenal oleh murid-murid Kak Am sebagai instruktur, atau dikenal sebagai apa namanya, mungkin dikenal juga sebagai juri kan, Iya, karena BPNB Kepri itu sering banget ya, hampir setiap tahunnya itu kita ada lomba mendongeng untuk anak-anak ya Kak ya. Iya, betul sekali. Lomba mendongeng untuk anak-anak dan Kak Am ini salah satu jurinya. Nah, entah itu juga mungkin Kak Am juga dikenal sebagai pendongeng itu sendiri. Nah, Kak Am, kira-kira nih, kenapa sih Kak Am memilih untuk, kan di antara sekian banyak bidang seni lah istilahnya ya. Juga. Nah, dan ini kenapa, ini kan wilayah seni tuturan. Nah, kenapa Kak Am memilih pada seni bertutur ini? Nah, ini juga menarik untuk kita bincangkan dimanapun sahabat B, P, sobat budaya, sobat budaya ya, jangan sampai salah, sobat budaya. Jadi mengapa kemudian kita mengambil kepada bidang bercerita tutur kata ya? Karena ini sebuah metode yang barangkali saat ini sepertinya sudah mulai tergeser, ini sudah mulai hilang. Begitu. Dan kalau kita bicara orang tua, sekarang orang tua itu sudah mulai jarang nih ngobrol, bercerita, celoteh ya kan, celoteh terhadap anak-anaknya. Dan ini juga salah satu ikhtiar metode ya, untuk nanti kita membentuk karakter pada diri seorang anak terutama. Karena ketika nanti kita bercerita, apapun namanya bercerita, berkisah gitu ya, itu ternyata ada satu pesan-pesan yang sesungguhnya ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Tentu pesan-pesan kebaikan yang kita sampaikan kepada anak-anak. Karena sesungguhnya 10-20 tahun nanti itu mereka lah yang nanti akan menjadi penerus generasi-generasi kita kalau kita sudah tua. Betul. Bahkan ada salah satu penelitian dari Profesor Dr. David McClelland ya. Dia seorang profesor di Harvard University tapi sudah meninggal dia itu. Jadi salah satu penelitiannya itu dia pernah meneliti sekitar 120 cerita yang berkembang pada tahun Inggris pada tahun 1800-an lah. Itu dia mengambil kesimpulan bahwa ternyata dampak cerita itu berdampak kepada nasib sebuah bangsa 10-20 tahun yang akan datang. Inggris yang dia dipakai untuk sampel untuk penelitiannya itu, dia menyimpulkan ternyata Inggris ketika itu beredar sebuah dongeng cerita tentang kehebatan seorang kesatria yang melawan seekor naga. Dan itu diceritakan kepada anaknya. Itu pernah dengar juga. Dan itu diceritakan kepada anak. Akhirnya Inggris itu, dan itu tertanam kepada generasi berikutnya, sehingga nggak tahu benang merahnya Inggris menjadi salah satu negara yang hobi suka menjajah. Alumni Inggris ada India, ada Singapura, ya kan. Sebagian wilayah Indonesia juga termasuk salah satu wilayah jajahan daripada Inggris. Bahkan ketika bom Hiroshima itu Nagasaki 1945 itu juga ternyata ketika Jepang, Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh tentara sekutu, luluh lantaklah seluruh kawasannya. Ternyata yang dilakukan oleh pemerintah Jepang pada waktu itu ternyata dikumpulkanlah para guru-guru, Pak. Dan ini barangkali tidak tercantum di sejarah itu ya. Jadi guru-guru dikumpulkan untuk bercerita tentang kehebatan para kesatria samurai. Gitu kan, dan sampai dibikin sebuah kayak berhala patungnya dan diceritakan kepada anak-anaknya itu bahwa nak besok kamu akan hebat seperti sosok samurai ini. Dan ternyata betul 10-20 tahun lagi kebangkitan Jepang mulai terlihatnya apa, teknologinya semakin maju, bangunannya hebat. Tapi ada satu yang disayangkan barangkali ya, Jepang tidak diikuti dengan namanya fitrah ketuhanan. Nah, ini. Sehingga yang terjadi adalah banyak, saya baca di psikologi kematian Profesor Dr. Prasetya kalau nggak salah itu. Jadi tahun 2015 angka kematian bunuh diri di Jepang itu termasuk tinggi. Oh gitu ya. Kenapa? Karena galaunya apa? Ketika dia punya masalah sedikit, kan di Jepang ada budaya namanya harakiri yang suka mohon maaf itu ya bunuh diri karena dia malu.
ketika dia gagal karir itu merasa malu banget, padahal karirnya itu termasuk cemerlang tapi gagal, akhirnya dia malu terus bunuh diri lah itu. Dan itulah barangkali nanti konsep berceritanya adalah bagaimana kemudian nanti anak itu juga dikonsepkan dengan konsep ketuhanan. Ya, Kan Indonesia juga jelas di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Nah, justru hari ini harus bangunlah jiwanya dulu. Berarti jiwanya dulu ya. Iya, harus diperbaiki. Karena nanti kalau jiwanya sudah baik, itulah dengan kalau bahasa Islamnya itu karena suasana Ramadan ini anaknya jadi soleh, insya Allah pembangunan itu juga nanti infrastruktur akan ngikutin. Betul. Ya kan? Betul, Sekarang betul. banyak Indonesia, mohon maaf, orang pinter tapi suka ngibulin. Kan gitu. Tadi Iya, bicara iya, sabar-sabar muncullah sabar itu. Betul. Sabar Nah, men. itulah Sabar makanya. men. Kan Oke. ini sebuah Berarti barangkali panjang banget ya. Ya, Kak, maksudnya tuh runtutan, maksudnya tuh gini, arti dongeng ya, arti dongeng yang dituturkan itu untuk apa namanya, maksudnya dampaknya terhadap pembangunan bangsa, pembangunan karakter dan lain sebagainya gitu ya. Iya, betul. Ini sendiri kan Kak, ini kan apa namanya, mungkin ya perkembangan yang sekarang mungkin nggak apa namanya, nggak seperti yang kadang yang dulu juga mungkin kita lewatin kan ya. Iya, betul. Dalam masa-masa apa namanya, masa-masa masih muda dulu dengan Zaman dahulu. ya kita kan suka banget tuh ngedengerin radio Iya, ya. betul. Kam ya, misalnya kita ngedengerin apa tuh, ada Saur Sepuh, Mak Kultur Lampir. Tinular Nah, itu itu kan. juga kan masih budaya dongeng ya. Iya, kayak, masih. tapi meskipun itu medianya berubah lewat radio gitu kan. Cuma memang apa namanya, kalau zaman sekarang ini kan rata-rata tuh kan orang tua, ya kita nggak nyalahin, cuma maksudnya tuh ini sebagai reflektif aja, apa namanya, biar juga jadi bahan perbincangan kita bersama. Misalnya nih orang tua, sekarang kan anak-anak itu kan sudah banyak banget dibesarkan oleh handphone, ya kan, dibesarkan oleh televisi. Makanya gitu kan ya Kak. Iya. Nah, maksud ini ada tips nggak sih Kak? Bagaimana kan misalnya kalau kata orang tuanya tuh, ya saya nggak bisa bercerita, kata kayak gitu kan. Ada kalanya gitu Nah, juga. Kak Am ada tips nggak sih? Maksudnya tuh tips bagi orang tua yang apa namanya, ingin memulai bercerita dengan anak-anaknya nih. Nah, langkah apa sih yang harus dimulai oleh orang tua tersebut gitu? Nah, baik nih. Jadi memang sekarang itu generasi sekarang Bang namanya generasi milenial gitu. Iya, milenial. Berbeda kalau dulu zaman kita era-era 90-an, 80-an tuh masih merasakan bagaimana kita berimajinasi ketika mendengar radio. Aku dah. Oh, itu iya. rasanya itu terbayang nek lampir gitu kan. Iya. Hei, Saul Sepuh. Yo, ding Iya. ding 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 ding. Nah, itu ternyata dan itu Masya Allah, ya karena beda generasi jadi luar biasa, imajinasi itu otaknya Langsung muncul ya. Langsung muncul. Dan itulah sesungguhnya hebatnya kekuatan cerita. Betul. Kekuatan cerita itu membangun imajinasi anak. Anak semakin banyak ditrain, semakin dia berkembang, otaknya semakin cerdas gitu loh. Nah, era sekarang Bapak Ibu yang sahabat budaya semuanya dimanapun Anda berada, anak-anak sekarang dibesarkan dengan HP, betul. Apalagi dengan sistem naudzubillah dengan corona, itu kan sekolah libur, coba bayangkan, hampir lebih dari 1 tahun loh. Dan semua ketergantungan dengan gadget. Akhirnya sekarang kita lihat berbalik, seolah-olah anak dibesarkan dengan HP, dan itu satu fakta. Betul. Yang tidak bisa kita pungkiri bahwa generasi sekarang ya generasi milenial dan dekat dengan apa namanya, dekat dengan gadget dan sebagainya. Nah, bagaimana tipsnya untuk kemudian nanti orang tua minimal bisa menyampaikan ini kepada anak? Maka yang pertama adalah bismillah, niat dulu. Harus ada kemauan. Pak, saya cuman ingin tapi nggak ada praktek niatnya. Nah, itu sudah nggak bisa. Artinya harus ada niatan dulu. Bahwa seluruh kita sesungguhnya bisa juga Bang jadi seorang apalah bahasanya, pencerita, pendongeng itu bisa juga, semuanya bisa. Hanya saja memang kalau dalam lingkup keluarga ini harus kita galakkan lagi gitu. Umpamanya kalau momen yang tepat ya umpamanya pas jam-jam mau istirahat ya, jam-jam 9, anak-anak kita masih mungkin kelelahan. Nah, saat itulah sesungguhnya momen kita untuk kembali merekatkan keluarga kita, Bang. Dulu disitulah kemudian nanti momen anak-anak akan bahasanya itu curhat gitu loh. Apa yang dia rasa, masuk cerita aja, nggak harus umpamanya, nah hari ini ayah aku mau cerita, itu nggak usah. Tapi ketika anak sudah mau datang, kalau nggak bisa ya udah bacakan buku aja, buku apapun yang ada, baca. Nah hari ini ayah pengen cerita, nggak usah lama-lama, 5-7 menit aja lah. Itu cukup ya Cukup, Kak. insya Allah. Nah, untuk mengawali istilahnya. Untuk mengawali saja.
Lalu kemudian kondisikan anak-anak untuk bisa merasa nyaman dengan kita. Nah, rasa nyaman itulah yang perlu hari ini kita ciptakan. Barangkali sekarang banyak juga orang tua yang anaknya ini tidak merasa nyaman dengan orang tuanya. Nah, timbulkan rasa nyaman, munculkan rasa nyaman. Kembali rengkuh anak-anak kita, peluk anak-anak kita. Karena zaman sekarang ini banyak fitnahnya, Bang. Ya. Karena ini contoh aja HP kayak gini ini banyak manfaat juga, banyak madorotnya, banyak apa namanya? Ya. Sisi yang enggak baiknya juga. Apalagi kan informasi kan kadang apa namanya datang seperti air bah kan ya. Ya, makanya itulah, Bang. Ya. Jadi kadang kan anak-anak juga nggak bisa memilih mana yang baik untuk mereka atau mana yang istilahnya baik untuk yang baik atau yang tidak baik untuk mereka. Jadi kadang misalnya oh ini diterima TikTokan terus misalnya gitu kan. Pesona. Itu ternyata juga apa ya, kita nggak menyalahin generasi sekarang, tapi itu karena kadang suka muncul di umpamanya dia lagi main game ya, muncul di iklan itu terpesona. Itu apa? Penasaran tahu, kalau untuk nggak diklik, coba kalau diklik apaan ini gitu. Bahkan beberapa kasus kami pernah temui, beberapa kita sedang main game itu muncullah mohon maaf iklan yang mohon maaf yang mungkin porno, berbau porno. Nah, ini yang justru kita harus antisipapi. Oh ya juga. Bukan antisi kebo. Oke. Bapak Ibu memang harus kalau tidak bisa ya, misalnya harus seperti saya merubah suara gitu kan. Belum bisa ya sudah, menggunakan momen untuk kekeluargaan di mana kita sedang kumpul, sudah momen itu ceritakan. Pamannya sesekali cerita, ya enak ayah hari ini loh nak cerita. Itu kan sudah mulai bentuk sebuah cerita juga, walaupun tidak harus pada suatu hari ada seorang pangeran, dia berlari naik kuda. Nah, ini tipsnya gini nih. Nah, gitu ya. Bisa suara kamu Jul, bisa jujur kayak gitu enggak? Atau banyak mengenai starter kendaraan, starter motor. Atau dengan sarana kendaraan helikopter. Oh iya pula ya. Gitu. Ya, kok excited gini ya Bang? Abang punya satu aja yang kayak gini, nggak usah pakai efek itu kalau nge-mixing. Kaap suara helikopter langsung ditodong direkam. Oke, Kaam berarti kan sobat budaya betapa pentingnya istilahnya ketika kita berbicara dari ranah penceritaan aja, dari ranah istilah tuturan, dampaknya itu besar sekali. Apalagi kalau misalnya dia sudah masuk dalam ranah keluarga ya, Kaam ya. Dan itu jadi bukan hanya masalah dongeng, cerita rakyat, tetapi bagaimana itu membentuk karakter dan juga membentuk kenyamanan dalam keluarga, psikologi keluarga dan anak-anak itu bagaimana. Bukan begitu ya Kak Am? Nah sekarang Kak Am, untuk sobat budaya semuanya nih yang mau memulai menjadi pencerita katakan. Kalau tadi kan orang tua ke anak-anaknya. Nah sekarang untuk sobat budaya semua usia mungkin ya. Iya betul. Langkah awalnya tuh sebetulnya tipsnya apa dulu sih Kak? Nah, oke deh sobat budaya dimanapun Anda berada. Jadi kalau sekarang ini kalau kita bicara ke pria, lebih khususnya lagi ke wilayah Tanjung Pinang ya. Sesungguhnya Tanjung Pinang selain budaya pantun, ya ada satu budaya coloteh itu Bang. Coloteh yang kemarin kita belajar dengan para orang tua kalau boleh saya sebut Datuk Rida, atau Teja itu yang di sana tuh Datuk Teja yang di Tanjung Unggat. Tanjung Unggat gitu kan. Ternyata memang budaya berceloteh itu dulu ada. Dulu ada, dan itu akhirnya kemudian nanti termasuk cerita-cerita dongeng ya, budaya yang berada di itu juga awalnya celoteh orang tua, dibukukan lah lewat buku muncul cerita apa tadi batu belah batu betangkup, kemudian muncullah cerita dongeng tentang Putri Pandan Berduri dan lain sebagainya. Betul. Itu kan riwayatnya dulu karena berceloteh cerita ngomong gitu kan, akhirnya dibukukan sampai sekarang. Nah sesungguhnya teman-teman semuanya, kalau kami pribadi juga sesungguhnya masih membuka kesempatan untuk volunteer. Relawan-relawan Bang. Karena nanti sesungguhnya kalau umpamanya, karena kalau ini bukannya saya sombong, tapi kok di Kepri terutama di Tanjung Pinang kok saya belum menemukan ya. Jadi yang terutama yang ayah-ayah para laki-laki gitu yang kemudian intens untuk sebenarnya saya juga membuka lebar, artinya yuk kalau ada momen kita belajar bareng begitu, saya siap untuk belajar bersama, berbagi gitu ya. Tipsnya menyampaikan ceritanya, tipsnya kemudian merubah suara, tipsnya menyampaikan sebuah cerita berapa menit itu kita berbagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk memulai, maka yang pertama harus jangan malu dulu.
Itu penting. Ya. Aku malu. Udah tuh. Sudahlah ya punya merasa malu, kemudian nggak percaya diri tambah 2 kali lipat. Sudah dua-duanya ini ngumpulnya kayak kuadrat aja nih. Dah, yang penting harus Sudah ada tidak ada rasa malu. Timpa tangga kejatuhan duren lah. Dan dia kulitnya doang. Apa mau dicakap tuh. Nah, jadi pertama jangan malu, kemudian harus pede. Kenapa? Banyak saya lihat sesungguhnya teman-teman muda ini, sahabat budaya punya potensi sesungguhnya, Bang. Tapi ya itu kadang aku malu nggak bisa seperti ini si A si B, tidak. Just be yourself itu. Jadilah seperti yang kau sendirimu sendiri. Malu. Kemudian yang kedua, yang ketiga lah ya. Jangan malu untuk berlatih. Karena sesungguhnya ketika dulu kami waktu di Jogja gitu ya, di Yogyakarta itu latihannya sampai saya dikatakan wah Aam tuh wong edan itu. Kan? Wong edan lah, kenapa? Saya dulu ketika itu latihan ya pakai kaca besar itu. Ya. Dan kita mimik berupa terus jadi mirip-mirip kayak monolog ya. Iya. Kayaknya kan. Nah, mirip-mirip kayak gitulah. Jadi berusaha untuk berlatih gitu ya. Mukanya ekspresi sedih, marah, bahagia, apalagi kalau pas belum gajian gitu kan. Tanggung bulan, belipet gitu kan. Jadi kalau dibuka dompetnya itu dari kulit bawang. Nangis. Ini mohon maaf kamerawan jangan tersindir ya. Enggak, dia udah kebal komentarnya. Jadi percaya diri, jangan malu, kemudian banyak berlatih. Bahkan dulu karena waktu itu kan dulu kita di Jogja tinggal di masjid, Man. Jadi di kebun. Ya. Oh ya benar. Jaga masjid dan kebun. Jadi sambil selesai kuliah waktu itu saya sempat sampaikan latihan di masjid kan. Jadi pakai mic itu. Nah, saya tuh lupa mic-nya tuh saya pakai suara luar gitu sampai mic suara azan itu. Oh, toa. Toanya itu sampai Pak Tamirnya tuh siapa itu yang main? Nah, saya tuh lupa mencet ini suara kan mic-nya kan ada 2 tuh, suara dalam, suara luar. Nah, suara luar tuh saya lupa saya nggak dimatikan gitu kan. Tahu suaranya sampai keluar di mana-mana. Segitu aja. Wah, sampai takmirnya geger gitu kan. Oh ya Pak, mohon maaf Pak, tadi lupa belum saya matikan. Matikanlah. Nah, termasuk nanti barangkali teman-teman bagaimana kalau nanti bisa kita sinergi bersama gitu ya. Tentunya nanti sesuai temanya kenali budaya, cintai negerimu. Nah, ini kalau ini menjadi virus. Kalau sekarang virusnya kebaikan nih, betul. Virus corona lain cerita. Semoga virus kebaikan ini nanti akan merambah. Bahkan kita dulu pernah diajak salah satu kalau kementerian ya, kalau saya sebutkan Kementerian Anak itu ya, kita pernah berkunjung ke salah satu pulau di daerah Lingga kalau nggak salah. Jadi anak suku laut, Bang. Oh ya. Suku laut itu kita pernah datang ke sana, kita bawa buku, bawa macam, dan ketika itu saya berdongeng di situ. Hampir 1,5 jam saya berdongeng itu nggak terasa, dan anak-anak itu kayak antusias dan menikmati ya. Menikmati, kemudian yang kepuasan kita itu ketika melihat dia itu dan tahukah Bang, belum kata anak-anak itu belum pernah loh seumur-umur kita kedatangan pencerita pendongeng ke sini. Oh gitu katanya. Bang, baru kali ini. Iya. Bayangkan yang cerita itu, dan itu ternyata sahabat budaya semuanya, virusnya itu dan kalau makanya itulah kemudian nanti kalau bagi apapun profesinya tapi khususnya pencerita itu harus memiliki, karena nanti saya khawatirkan dia jadi sosok idola, Bang. Ya. Sosok idola itu kemudian tidak dalam tanda kutip nggak baik itu, saya khawatir nanti yang maka nanti di kurikulum bercerita kami itu ada nanti penguatan ruh seorang pencerita itu ada kurikulumnya sendiri. Nah, kembali ke anak sekolah itu jadi begitu sangat Masya Allah, nggak bisa diungkapkan lah kata-kata, karena suku laut anak nggak pernah kita kedatangan bawa buku saja mereka itu sampai tertengang-tengang opo gitu kan. Nah, itulah yang kemudian nanti menjadi motivasi kita. Maka volunteer relawan budaya yang nanti bisa kita gerakkan bersama-sama. Alam nanti semoga corona bisa hilang, terus kita bisa bikin acara khusus sebagainya. Maka itu tadi, jangan malu, percaya diri, banyak berlatih. Dan kemudian nanti kalau kita bicara teks, kuasai teksnya. Ini runtutannya itu kemana, pembukaannya seperti apa, isinya seperti apa, kemudian closingnya itu seperti apa. Nah, ini yang perlu kita pelajari gitu. Dan jangan malu-malu untuk berlatih, Bang. Luar biasa sekali Kak Aam. Oke Kak Aam, ini mungkin pertanyaan terakhir Kak Aam. Kak Aam ini juga sobat budaya, Kak Aam ini juga sebagai penggiat
literasi ya Kak ya. Penggiat literasi yang juga terus memajukan apa namanya istilahnya sastra-sastra daerah lewat teknik atau lewat pendongeng atau lewat tuturan. Karena memang Sobat Budaya semuanya pada dasarnya semua itu hakikatnya televisi Sobat Budaya, handphone Sobat Budaya itu hakikatnya kembali lagi pada seni bercerita. Jadi segala bentuk material-material itu adalah awalnya itu materialnya adalah seni bercerita. Nah jadi seni bercerita ini masuk pada kategori rumpun tuturan rumpun seni itu yang paling klasik gitu ya, klasik. Yang setua dengan usia manusia, Bang. Betul. Karena dulu kalau kita bicara sejarah kayak zaman purba itu mereka juga bercerita. Iya. Sampai runtuh sampai sekarang. Dan Betul. bahkan kalau kita bicara tentang keislaman Al-Qur'an itu budaya karena Melayu adalah Islam, justru Rasulullah SAW itu juga seorang pencerita. Iya. Pencerita, seorang pengkisah yang Masya Allah kalau kita baca hadisnya itu beliau juga menyampaikan pesannya itu lewat cerita. Betul, gitu. betul. Nah, kisah-kisah ya. Al-Qur'an pun juga bercerita tentang kisah loh, Betul, Bang. betul. Nah, kalau dongeng cerita aja punya kisah itu punya kekuatan kekuatan yang Masya Allah bisa kita tiru-tirukan virus kebaikan. Saya yakin insya Allah 10 tahun berarti 10-20 tahun lagi barangkali ya itulah harapannya anak-anak kita jadi anak-anak yang karakternya baik. Dan Kalau lahir pencerita-pencerita juga ya iya, Kak ya. Apa Jul closing sekarang? Nafsu amat. Ya, tak terasa ya. tak terasa Sobat Budaya. Tadinya mau bincangnya mau banyak-banyak sama Kak Am itu 2 hari kita bincang-bincang bisa ya. Buka Iya. puasa di sini, sahur di sini gitu ya maksudnya tuh. Sekalian nginep ya. Sekarang gitu. Kak Amnya nggak balik-balik. Jadi Sobat Budaya nanti kalau misalnya Sobat Budaya semuanya masih penasaran dengan apa yang ingin ditanyakan atau mungkin apa yang ingin dikonsultasikan dengan Kak Am, silahkan klik tulis di kolom komentar. Misalnya ayo lagi Kak Am lagi tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi dan Sobat Budaya semuanya suka dengan tips-tips dan juga suka dengan materi-materi dari Bincang Budaya, kita akan hadirkan lagi Kak Am di sini hanya untuk Sobat Budaya semuanya, bukan untuk sobat-sobat yang lain. Oke. Ya, Sobat Budaya semuanya, akhirul kalam setelah kita panjang sekali. Makasih ya Kak Am sudah hadir dan sudi berbagi dengan sobat-sobat budaya yang ada di rumah. Cocok. Dan juga sobat-sobat budaya jangan lupa untuk tetap subscribe channelnya BPNB Kepri buat kalian semuanya yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di @bpnbkepri dan juga akun Instagramnya Kak Am. Ada Di di apa? sini nih. Ada di sini, nanti kita tuliskan di deskripsi, tapi biar ini di Di @Kaam Sabarmen di IG sama Facebook juga ada Nah. Kaam gitu ya. Kaam Sabarmen, mennya MEN ya. Bukan A. Bukan A, bukan MAN. Jadi jangan lupa juga untuk memfollow Instagramnya Kak Am. Nah, jangan lupa juga kepada sobat-sobat budaya semuanya untuk terus pantengin channel kita BPNB Kepri dan juga lihat informasi-informasi terkini yang diposting di akun Instagram kita, karena kita akan senantiasa berbagi tentang pengetahuan, event atau juga lomba-lomba yang berkaitan dengan sejarah dan nilai-nilai budaya yang ada di wilayah kerja BPNB Kepri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video Bibut kita pada kesempatan kali ini. Bincang Budaya dari iya kan bener kan ya Julia, Bincang Budaya. Bincang Budaya Bibut. Daripada sobat budaya semuanya gabut, terus sobat budaya semuanya ngajak ribut, mending tongkrongin channelnya kita. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bersama Balai Pelestarian Budaya Kepulauan Riau.